Halo, shalom, selamat pagi saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Harapan saya semuanya ada dalam keadaan sehat dan demikian juga dengan saya. Nah saudaraku yang kekasih, hari ini kita akan kembali di dalam acara Celebrate kita. Nah besok kebetulan kita akan memperingati Hari Jumat Agung. Jadi hari ini saya ingin kita belajar bersama-sama melihat kembali bagaimana peristiwa yang sangat bersejarah bagi seluruh umat manusia ya, dari zaman ke zaman, karena Tuhan Yesus telah mati bagi kita dan Dia telah menyerahkan nyawanya, darahnya tertumpah di atas Kalvari supaya saudara dan saya bisa ditebus dan mendapatkan pengampunan dan dijadikan anak Allah. Nah saudaraku yang kekasih, kita tahu bahwa salib itu menunjukkan kasih Allah ya, tetapi bukan hanya kasih Allah tetapi keadilan Allah juga. Jadi tema kita pada hari ini adalah kasih dan keadilan bertemu di salib. Nah saudara, untuk mendapatkan gambaran bagaimana kasih dan keadilan ini bisa bertemu, saya akan memberikan satu ilustrasi. Ada seorang jenderal yang bernama Samila. Nah, jenderal ini adalah memberontak kepada kekaisaran di Rusia, sehingga dia dengan beberapa pengikut-pengikutnya kemudian mereka pergi ke hutan-hutan, bersembunyi di hutan-hutan, dan banyak sekali yang mengikuti dia. Nah, saudara, karena logistik, karena bahan makanan itu sangat terbatas, jadi ada satu peraturan dari Jenderal Samila, barang siapa yang mencuri makanan di kem-kem maka akan mendapatkan hukuman 50 kali dicambuk. Nah ternyata saudara, mereka sering juga kehilangan makanan, bahan makanan. Dan jenderal sangat disiplin dan dia katakan barang siapa yang diketemukan, siapa saja dia harus dicambuk sebanyak 50 kali. Dan ternyata apa yang jadi setelah dilacak oleh prajurit-prajuritnya, ternyata yang mencuri makanan itu adalah mama kandungnya sendiri. Nah ketika prajurit itu menyampaikan kepada Jenderal Samila, wah, Jenderal Samila tidak bisa tidur malamnya saudara. Bayangkan mamanya sudah begitu tua, dan kalau seandainya dicambuk 50 kali mungkin bisa saja mamanya meninggal ya pada saat itu. Dan kemudian kalau dia tidak menghukum mamanya, maka di mana keadilan, di mana hukum itu? Maka dia tidak akan dipercaya oleh prajurit-prajuritnya lagi. Nah saudara, sebab itu dia katakan oke, besok tetap dilaksanakan penghukuman. Kemudian mereka semua sudah berkumpul di satu lapangan dan kemudian hukuman untuk mamanya ini akan segera dilaksanakan. Akan tetapi sebelum dilaksanakan, dia berbisik kepada mamanya, "Mama, aku sangat mengasihi mama, aku tidak mau mama yang dihukum, tetapi sayalah yang akan menggantikan mama." Dan kemudian dia umumkan kepada orang yang hadir pada saat itu, hukuman cambuk akan segera dilakukan, tetapi saya yang menanggung hukuman ini sehingga mama saya bebas. Nah saudara, kira-kira seperti inilah gambaran bagaimana Tuhan memberikan kepada kita satu tindakan yang sangat luar biasa saudara, di mana kita semuanya manusia sudah berbuat dosa dan bahkan telah kehilangan kemuliaan Allah. Alkitab tegas mengatakan bahwa upah dosa itu adalah maut. Nah, maut di sini adalah karena kita sudah terputus hubungan dengan Allah dan kita menuju kepada kebinasaan, dan tidak ada seorang pun yang dapat membebaskan kita dari kebinasaan itu. Dan tidak seorang pun yang dapat menyelamatkan kita dari jurang maut ini. Dan oleh sebab itulah Kristus datang ke dunia. Kita baca di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 berkata,
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara, salib memang menunjukkan kasih Allah yang begitu besar kepada dunia, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, pada karya keselamatan yang dia telah lakukan di atas kayu salib kepada dia sendiri, kita akan diselamatkan. Di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8 demikian bunyinya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, ya. Dia mati bagi kita justru ketika kita masih berdosa. Di dalam ayat yang ke-9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Jadi jelas saudara, kasih Allah yang sangat luar biasa ini, dia mati ketika kita masih berdosa. Supaya apa? Supaya kita bebas dari murka Allah. Ayat yang ke-10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi saudara, ada dua yang terjadi, yaitu dia mati ketika kita masih berdosa, dan kemudian yang kedua, dia mati ketika kita masih seteru. Artinya ketika kita masih seteru dengan Allah, karena dosa itu adalah mengakibatkan perseteruan antara manusia dengan Allah, karena mereka telah terputus hubungannya karena dosa-dosa, dan manusia tidak dapat lagi berhubungan, tidak lagi dapat menjalin hubungan dengan Allah oleh karena dosa-dosa. Justru dia mati ketika kita masih seteru Allah. Nah saudara, kita melihat di sini jadi jelas ya ini bahwa salib Tuhan Yesus menunjukkan akan kasih-Nya. Akan tetapi yang sangat luar biasa juga, salib bukan hanya menunjukkan kasih Allah yang begitu besar kepada manusia, tetapi salib juga menunjukkan keadilannya. Keadilannya di mana dosa-dosa harus dihukum. Nah saudara, ada banyak orang bilang gini sama saya, karena kita yang berdosa, kita yang tanggung dosa kita. Kenapa Tuhan yang harus repot-repot menanggung dosa kita? Saudara, saya mau kasih tahu bahwa Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Dan Alkitab juga mengatakan di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-12 bahwa semua manusia sudah menyeleweng. Tidak ada yang berguna dan tidak ada yang baik. Jadi di hadapan Allah manusia sudah berdosa total. Dan tidak ada satupun kebenaran kita yang mencapai standar Allah. Karena standar Allah itu sempurna dan tidak ada satu manusia yang baik. Oleh sebab itulah Yesus harus datang ke dunia dan dia harus menjadi manusia. Dia adalah manusia yang tidak berdosa. Hanya orang yang kudus, hanya orang yang benar yang dapat menebus dosa-dosa orang yang berdosa. Hanya orang benar, hanya orang yang tidak berdosa yang dapat menebus orang yang berdosa. Nah, itu dilakukan Tuhan Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia menggantikan posisi kita. Sama seperti Jenderal Samila itu. Seharusnya saudara, mamanya yang akan dicambuk 50 kali. Akan tetapi dia menggantikan mamanya, dia tercambuk oleh karena mamanya. Demikian juga Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dia mati di atas kayu salib. Ya, dengan sukarela dia menyerahkan nyawanya dan kemudian dia katakan di salib dia berkata tetelestai. Salib ini menunjukkan keadilan Allah.
Ya, ini sifat pengganti. Harusnya kitalah yang harus binasa, tapi Yesus rela mati dan darahnya tercurah untuk kita. Kita ingat ketika peristiwa bagaimana bangsa Israel ya pada waktu mereka ada di Mesir, dan pada tulah yang terakhir bagaimana Tuhan memberikan tulah setiap anak sulung dari Mesir itu akan mati ya. Tetapi khusus bagi orang Israel, Tuhan memerintahkan supaya mereka menyembelih seekor domba dan darahnya taruh di ambang pintu. Dan ketika ada malaikat maut datang di malam hari, tanda yang dilihat itu adalah darah. Jadi bagi rumah yang ada di ambang pintunya ada darah, maka malaikat maut itu lewat dan anak sulung yang ada di dalam rumah orang Israel itu kemudian selamat, saudara, tidak mengalami kematian. Itu artinya adalah di mana dia menanggung hukuman, dia mengambil posisi kita yang harusnya kita dihukum, tetapi dia terhukum bagi kita supaya kita yang terhukum ini bisa dibebaskan, dan supaya kita yang harusnya binasa bisa diselamatkan lewat Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, kita melihat di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-21 demikian bunyinya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Jadi Yesus tidak mengenal dosa, dia tidak ada dosa, tetapi ketika disalib, saudara, Tuhan Yesus menjadi berdosa. Nah, di dalam menjadi berdosa karena dosa-dosa manusia. Jadi dia yang benar dijadikannya, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Tuhan Yesus yang tidak berdosa, dialah Allah yang menjadi manusia, saudara. Di atas kayu salib dia menjadi berdosa. Dosa siapa? Dosa saudara dan saya. Oleh sebab itulah dia harus menjadi daging. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ketiga, dia harus menjadi daging. Supaya ketika di atas kayu salib semua dosa-dosa kita ditimpakan ke dalam daging, di daging Tuhan Yesus. Oleh sebab itu di salib dia katakan tetelestai, semuanya sudah selesai ditanggung oleh Tuhan. Nah, saudara, kita melihat dia katakan Eli Eli lama sabatani. Apa maksudnya, saudara? Yaitu di mana Allah yang ada di dalam diri Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus disalib, dia menjadi orang berdosa karena dosa-dosa kita, tetapi kemudian roh Allah meninggalkan dia. Oleh sebab itu dia berteriak Eli Eli lama sabatani. Ketika dia berteriak Eli Eli lama sabatani, dia bukan berteriak minta tolong, tetapi saudara, dia betul-betul mengalami terpisahan bapaknya. Bapaknya yang selama ini bersama-sama dengan dia, tapi seketika disalib Bapa meninggalkan dia. Oleh sebab itulah dia katakan Eli Eli lama sabatani. Dan dia juga mengalami kematian. Dan dia katakan ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Yesus menyerahkan nyawanya dengan sukarela kepada Bapa. Dan saudara, kita melihat di sini dia mengalami kematian juga, supaya kita mendapatkan kehidupan di dalam dia yang percaya kepadanya. Nah, kita lihat di dalam Roma pasal yang ketiga, kita baca sekarang ayat 24. Dan oleh kasih karunia kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Tuhan Yesus. Jadi ketika dia mati di atas kayu salib, kasih dan keadilannya dinyatakan, dan kita yang percaya kepadanya, kita di sini dikatakan dibenarkan dengan cuma-cuma oleh penebusan Tuhan Yesus. Kita di cuma-cuma ini artinya bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat kita kerjakan dari diri kita sendiri. Semuanya karena kasih karunia. Ayat 25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Jadi Yesuslah yang ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Jadi sekali lagi, karena iman di dalam darah
Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ini luar biasa sekali saudara, bagaimana Tuhan menunjukkan keadilannya. Dia membiarkan dosa-dosa yang zaman dari perjanjian lama itu dipending saudara. Bahkan seluruh dosa seluruh zaman. Yang kemudian kita melihat di zaman yang lalu dipending saudara. Dan kemudian ketika kita melihat di sini disalib, semua dosa-dosa pada zaman dahulu itu ditimpakan di atas Tuhan Yesus. Dan bukan hanya itu saja, di dalam ayat yang ke-26 di sini dikatakan maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan membenarkan orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi bukan hanya dosa-dosa zaman dahulu masa kesabarannya yang ditimpakan ke atas Tuhan Yesus untuk menunjukkan keadilannya, tetapi juga dosa-dosa dalam perjanjian baru dan zaman sekarang itu ditimpakan ke atas Tuhan Yesus, supaya genaplah tuntutan hukum Taurat. Saudara, karena kita tidak mungkin dapat melakukan hukum Taurat dengan sempurna, tapi Yesus telah melakukannya dan dia telah menggenapinya untuk kita. Supaya apa saudara? Di dalam ayat yang ke-26 di sini dikatakan supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jadi saudara, jelas bahwa setiap orang yang percaya Yesus sudah mati di atas kayu salib, darahnya telah tercurah di atas kayu salib, dan Tuhan mengajak kepada kita supaya kita melihat kembali bagaimana dia telah berkorban untuk kita, dan supaya Alkitab jelas mengatakan kita yang telah diselamatkan, mari kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi bagi kita yang telah mengalami kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, Alkitab juga mengatakan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15, dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan untuk mereka. Nah, kita yang telah mengalami kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, biarlah kita hidup untuk Dia yang sudah mati dan bangkit bagi kita. Nah, bagi mereka yang belum mengalami keselamatan, pada hari ini saya mengajak saudara, Yesus Allah mengasihi saudara dan Dia tidak mau saudara binasa. Sekaranglah waktunya untuk saudara datang dan diselamatkan hanya di dalam Dia. Kita baca Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, mari kita datang kepada Yesus. Buka hatimu, terima Dia supaya engkau dapat diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang kami terima di dalam Tuhan Yesus. Karena di dalam Tuhan Yesus kami boleh diselamatkan, kami boleh mendapatkan pembenaran di dalam Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak Allah, dan kami disebut anak-anak Allah dan menjadi ahli waris kerajaan-Mu. Terima kasih, biarlah selama kami masih hidup, Yesus semakin hari semakin nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyongsong hari Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Amin.